Ami adalah seorang gadis yang sangat terobsesi dengan memasak. Bahkan di setiap ia memasak, ia selalu membayangkan seolah-olah ia sedang syuting acara memasak di sebuah acara TV. Saat ia hampir menyelesaikan masakannya, pintu apartemennya diketuk. Ami pun bergegas melihat keluar melalui lubang pintu. Dan terlihatlah seorang pria yang mengaku sebagai detektif ingin menanyainya. Lalu Ami pun mempersilahkan detektif tersebut untuk masuk. Detektif langsung bertanya pada Ami, apakah Ami tahu kemana perginya tetangga depan kamarnya? Ami pun menjawab bahwa ia tidak tahu, dikarenakan ia tidak terlalu mengenal tetangganya tersebut. Lalu detektif kembali bertanya, apakah Ami tahu bahwa tetangganya yang bernama Saffron telah menghilang? Ami pun menjawab ia tidak tahu. Sebelum pergi, detektif memberikan kartu namanya pada Ami, agar Ami bersedia menghubunginya jika ia mengetahui sesuatu tentang menghilangnya Saffron. Setelah keluar dari kamar apartemen Ami, detektif lantas masuk ke kamar apartemen milik Saffron untuk mencari petunjuk. Saat detektif sedang membaca salah satu tulisan yang ada di meja Saffron, tiba-tiba Ami masuk, lalu menceritakan tentang keseharian dari Saffron selama menjadi tetangganya. Lalu kita akan flashback ke masa sebelum Saffron menghilang. Terlihat Saffron sedang menulis sebuah naskah. Lalu ia mendengar suara berisik dari kamar Ami. Saffron pun lantas mengintipnya dari jendela. Terlihat Ami sedang mendesain ulang kamarnya. Di kamar Ami, terlihat Ami sedang mengobrol dengan tunangannya yang bernama Fred mengenai makanan apa yang ia akan buat nanti malam. Saat Fred akan pulang, Ami dan Fred melihat Saffron keluar dari kamarnya. Namun saat Ami menegurnya, Saffron hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Sore harinya setelah berbelanja, Ami mengecek kotak surat dan ia menemukan majalah yang ditujukan kepada Saffron. Ami pun lantas mengambilnya. Saat makan malam tiba, terlihat Fred sedikit mengabaikan Ami karena ia sedang sibuk bermain dengan burung kesayangannya. Setelah itu, Ami dan Fred pun mulai makan. Saat Fred masih menikmati makanannya, Ami lantas mengambil kain, lalu menutup mata Fred dan mereka pun mulai bercocok tanam di meja makan dengan sangat liar menggunakan gaya freestyle. Di kamar Saffron, terlihat Saffron cukup terganggu dengan suara Ami yang sangat keras saat bercocok tanam. Malam harinya, Ami terbangun dikarenakan mendengar suara Saffron yang sedang latihan dialog sambil berteriak-teriak. Di kamar Saffron, terlihat Saffron sangat frustasi dalam mendalami karakternya tersebut. Dan Saffron pun tiba-tiba mendapatkan ingatan masa kecilnya. Jadi, saat Saffron masih kecil, ia selalu dipaksa ibunya untuk bisa menjadi penulis sekaligus aktris yang sukses dengan cara apapun. Bahkan ia pun dilarang makan banyak oleh ibunya agar tubuhnya tetap kurus seperti sekarang ini. Pagi harinya, Ami mengetuk pintu kamar Saffron lalu memberikan majalah yang tadi ia ambil dari kotak surat pada Saffron. Saffron pun lantas menerimanya. Saat Ami melihat wajah Saffron dari dekat, akhirnya Ami pun menyadari bahwa tetangganya tersebut adalah Saffron Nelson yang merupakan pemain film favoritnya. Ami pun lantas berlari menuju kamarnya lalu menonton film yang diperankan oleh Saffron dengan sangat bahagia. Di sebuah mobil di pinggir jalan, terlihat Fred sedang berselingkuh dengan salah satu rekan kerjanya. Mereka berdua makan burger bersama sambil membicarakan hal-hal yang romantis. Saat makan malam, terlihat Fred makan sangat sedikit. Malah justru ia lebih fokus bermain bersama burung kesayangannya. Ami yang melihat hal tersebut mulai sedikit protes. Lalu perdebatan antara Ami dan Fred pun terjadi. Fred yang tidak ingin perdebatan semakin memanas lantas berdiri dan pergi dari meja makan. Terlihat Ami sangat kecewa dengan sikap Fred tersebut. Singkat cerita, ketika Fred sedang tertidur di sofa, Ami lantas menghampirinya dengan membawa kue yang sangat banyak. Namun Fred menolak kue tersebut, lantas pergi meninggalkan sofa. Dan saat Fred sudah masuk ke kamar, ponsel Fred yang tertinggal di sofa berdering. Ami pun melihatnya. Terlihat ada pesan dari selingkuhannya Fred yang mengatakan bahwa besok malam mereka akan makan malam romantis di sebuah restoran. Dan Ami pun terlihat sangat sedih.
Di saat makan malam Fred bersama selingkuhannya tiba, Ami masuk ke restoran tersebut melalui dapur dan langsung melihat Fred yang sedang bermesraan bersama selingkuhannya di meja makan restoran. Ami yang sangat kesal pun lantas segera beranjak pulang kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Ami pun langsung mulai memasak masakan yang sangat spesial untuk Fred. Dengan perasaan penuh amarah dan kekecewaan, Ami pun memasak masakan tersebut. Saat Fred pulang, Ami lantas menghidangkan masakannya tersebut di meja. Fred pun terlihat cukup lahap memakannya. Ami pun lantas bertanya, apakah masakannya kali ini enak? Fred lantas menjawab, ya, ini adalah rasa favoritku. Lalu Ami mengatakan bahwa yang Fred makan bukanlah daging ayam, melainkan daging burung lovebird. Mendengar hal tersebut, seketika Fred lantas melihat ke arah kandang burungnya dan menyadari bahwa yang ia makan saat ini adalah burung kesayangannya. Dengan sangat kesal, Fred pun lantas pergi dari apartemen tersebut. Keesokan paginya, Ami mengetuk kamar Saffron, lantas mengatakan pada Saffron bahwa ia ingin mengundang Saffron untuk makan malam bersamanya malam ini. Karena ia malam ini akan memasak masakan yang sangat spesial untuk Saffron. Namun Saffron mengatakan bahwa ia tidak bisa, dikarenakan ia masih punya banyak pekerjaan malam ini. Saffron pun lantas menutup pintu kamarnya. Sore harinya, Ami terlihat memasak dengan penuh semangat. Lalu malam harinya, ia mengetuk kembali pintu kamar Saffron, lalu memberikan hasil masakannya pada Saffron. Terlihat Saffron menolak makanan tersebut. Namun Ami yang sudah terlanjur memasaknya, langsung masuk begitu saja ke kamar Saffron, dan menaruh makanan tersebut di meja makan. Setelah itu, Ami lantas memaksa Saffron untuk mencicipi makanannya. Dengan sangat berat hati, Saffron pun mencobanya. Lalu Ami pun pergi dari kamar tersebut. Esok harinya, Ami kembali memasak masakannya dengan sangat bersemangat. Lalu malam harinya memberikan hasil masakannya kepada Saffron. Terlihat Saffron sangat tidak menyukai masakan Ami. Namun saat Ami hendak menyuapinya, Saffron lantas berjalan menuju kamar mandi untuk muntah. Ami yang melihat hal tersebut lantas keluar dari kamar Saffron. Setelah muntah, Saffron lantas mengingat kembali masa kecilnya. Jadi saat masih kecil, demi bisa mengorbitkan Saffron agar menjadi aktris terkenal, ibu Saffron menjual Saffron kepada seorang produser bernama Bob. Keesokan harinya, Ami kembali memasak dengan penuh semangat yang membara. Kali ini Ami memasak kerang. Lalu malam harinya Ami menuju kamar Saffron, lalu memberikan kerang tersebut pada Saffron. Kali ini Ami langsung saja menyuapi Saffron kuah dari kerang tersebut. Terlihat Saffron menahan muntah. Ami yang melihat hal tersebut lantas berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Setelah Ami keluar, kembali Saffron memuntahkan makanan yang diberikan Ami tersebut. Keesokan harinya, kembali Ami memasak dan hasilnya langsung diberikan kepada Saffron. Singkat cerita, ketika Saffron ingin membuang makanan yang diberikan Ami kepadanya, ia malah berpapasan dengan Ami. Ami yang mengetahui hal itu lantas mengamuk dan memaksa Saffron untuk memakan makanan tersebut. Saat kondisi semakin memanas, Saffron lantas mengajak Ami ke kamar mandi dan menunjukkan pada Ami bahwa ia adalah penderita anoreksia, yaitu orang yang selalu memuntahkan makanan yang telah ia makan karena sebuah ketakutan dengan hal tertentu. Melihat hal tersebut, akhirnya Ami mulai mengerti. Lalu mereka pun menjadi semakin akrab layaknya sepasang sahabat. Saat Saffron dan Ami sedang berada di ranjang, Ami mengatakan bahwa ia akan kembali memasakkan Saffron masakan yang sederhana, yaitu sebuah sup. Karena Ami yakin Saffron pasti menyukainya, dan Saffron pun mengiyakannya. Singkat cerita, di kamar apartemennya, Ami kali ini memasak sebuah sup untuk Saffron. Saat Saffron datang, Ami lantas menghidangkan supnya ke meja makan, dan terlihat Saffron mulai memakan sup tersebut tanpa muntah sama sekali. Setelah memakan sup tersebut, Saffron lantas meminta tolong Ami menjadi partner latihannya untuk menghafal dialog yang sedang ia perankan. Dan mereka pun mulai berlatih bersama. Sebelum Saffron pulang, Ami memberikan salah satu videonya untuk ditonton oleh Saffron, dan Saffron pun kembali ke kamarnya.
Di kamar Saffron, Saffron mulai memutar video milik Ami. Di sana terlihat Ami yang masih kecil mengatakan bahwa ia sangat menyukai Saffron Nelson. Saffron yang melihat hal tersebut merasa sangat senang dan tersanjung. Esok paginya, Ami mengantar Saffron untuk casting di sebuah PH terkemuka di kota tersebut. Terlihat Ami menyemangati Saffron sebelum Saffron masuk ke dalam gedung. Lalu Saffron yang sudah semakin semangat masuk ke dalam gedung. Saat mulai casting, tiba-tiba produser yang bernama Bob mengatakan, "Hai Saffron, apakah kau masih mengingatku?" Saffron yang melihat Bob lantas kembali mendapatkan ingatan masa kecilnya. Jadi saat masih kecil ia diperkasos oleh Bob sampai trauma. Dan saat ia ingin mengadu kepada ibunya, ibunya terlihat sama sekali tidak memperdulikannya. Lalu dengan perasaan sangat ketakutan, Saffron pun lantas berlari keluar dari gedung tersebut. Malam harinya, Ami kembali mengetuk kamar Saffron. Di dalam kamar Saffron, Saffron mengatakan pada Ami, apakah Ami mencintainya? Ami pun menjawab ya. Lalu Saffron kembali bertanya, apakah Ami mau Saffron menjadi milik Ami dan Ami menjadi milik Saffron? Ami pun mengatakan, ya, tentu saja. Saffron pun lantas mengajak Ami untuk bercocok tanam ala lesbiola. Setelah bercocok tanam, Saffron lantas memberikan kalungnya kepada Ami, sambil mengatakan, lakukan ini untukku. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang, yaitu pada saat detektif sedang menginterogasi Ami. Di sana Ami sedang menghidangkan daging kepada detektif. Detektif tersebut lantas memakan daging tersebut dengan lahapnya. Sambil makan, detektif bertanya pada Ami, apakah ia tahu kemana burung Fred pergi? Karena Fred sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi sekitar 1 bulan yang lalu. Ami pun menjawab bahwa burung Fred menghilang itu sama dengan halnya Saffron yang tiba-tiba menghilang. Lalu Ami mengambil piring detektif dan mencucinya dengan air. Terlihat sisa daging yang dimakan detektif kembali berwarna merah darah. Detektif yang melihat hal tersebut tiba-tiba merasa sangat ketakutan, lantas lari keluar dari kamar tersebut. Di akhir film terlihat Ami sedang menyiapkan makanan untuk Saffron dan mereka pun makan bersama. Lalu scene tiba-tiba memperlihatkan Ami yang sedang makan sendirian. Lalu film pun akhirnya selesai.